Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi. Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. Tujuan asuransi terbagi menjadi dua. Sebagai pengalihan risiko, pihak tertanggung memiliki asuransi untuk memindahkan risiko aset dan nyawanya. Pembayaran premi kepada perusahaan asuransi mengalihkan risiko kepada penjamin. Yang kedua, pembayaran ganti rugi terjadi saat peristiwa menyebabkan kerugian, di mana tertanggung akan dibayar kompensasi sesuai jumlah asuransi. Kerugian dalam beberapa kasus bersifat parsial, bukan total loss. Adapun manfaat asuransi. Manfaat asuransi terbagi menjadi 7. Yang pertama, asuransi bisa memberikan rasa aman. Yang kedua, asuransi bisa untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, asuransi cenderung dalam penilaian biaya yang wajar. Yang keempat, asuransi sebagai dasar-dasar dalam mempertimbangkan pemberian kredit. Yang kelima, asuransi bisa meminimalisir timbulnya suatu kerugian. Yang keenam, asuransi sebagai alat dalam membentuk modal pendapatan. Yang ketujuh, asuransi sebagai alat pengembangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yesa. Baik, terima kasih Naura. Selanjutnya ada asuransi menurut hukum perdata. Terkait dengan hukum perdata, dijelaskan bahwa asuransi merupakan suatu transaksi yang umum dilakukan pada praktik nasional maupun internasional. Dengan demikian, bahwa harus diketahui mengenai struktur hukum dalam transaksi secara derivatif ini, mengenai bagaimana peraturan dalam hukum, khususnya adalah hukum perdata. Pada hukum perdata secara umum dijabarkan mengenai asuransi yang di dalamnya adalah ruang hukum dalam kontrak ataupun perjanjian, tentu antara penjamin dan tertanggung. Mengenai yuridis adanya konsekuensi ketika validitas dari ketentuan hukum kontrak dan transaksi, termasuk menjadi prinsip dari syarat hukum perjanjian dan kebebasan dalam kontrak atau perjanjian asuransi tersebut. Kemudian ada proses asuransi menurut hukum perdata. Yang pertama ada pemilihan asuransi. Pilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda seperti asuransi kendaraan, asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Yang kedua, pengajuan polis. Ajukan polis asuransi dengan pengisian formulir aplikasi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti data pribadi dan keterangan tentang aset yang akan diasuransikan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan. Beberapa jenis asuransi mungkin memerlukan pemeriksaan medis atau penilaian risiko sebelum polis disetujui. Selanjutnya ada penentuan premi. Premi atau biaya asuransi ditentukan berdasarkan risiko yang diasuransikan, usia, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya ada pembayaran premi. Pembayaran premi secara berkala sesuai dengan perjanjian untuk mempertahankan polis tetap aktif. Kemudian ada klaim. Jika terjadi kejadian yang dicakup oleh polis, ajukan klaim kepada perusahaan asuransi dengan menyediakan bukti dan dokumen yang diperlukan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi klaim. Perusahaan asuransi akan mengevaluasi klaim dan pembayaran. Selanjutnya ada terjadinya perjanjian asuransi. Perjanjian ini biasanya terjadi karena ada untuk mendapatkan suatu kepastian dalam mengembalikan situasi ekonomi sesuai dengan kejadian yang sebelumnya. Adapun batasan dalam perjanjian asuransi secara umum dan resmi diatur dalam pasal 246, yaitu mengenai kode hukum komersial yang berbunyi premi mengikat dirinya kepada tertanggung untuk bebas dari kerugian karena kehilangan atau kekurangan manfaat yang diharapkan yang akan dideritanya. Karena peristiwa yang tidak pasti, perjanjian asuransi mempunyai karakteristik
sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan suatu perjanjian yang bersifat kompensasi, yaitu suatu perjanjian mengenai berakhirnya kontrak atau ganti rugi. Dalam hal ini, penanggung harus berkomitmen dalam kompensasi kerugian karena tertanggung mengalami kerugian. Kemudian, sesuatu yang diganti akan diimbangi dengan jumlah premi yang akan dibayarkan. Hal ini yang disebut dengan prinsip ganti rugi. Kemudian karakteristik yang kedua merupakan suatu perjanjian asuransi di mana adanya perjanjian bersyarat mengenai dua orang atau lebih dan bersifat mengikat secara kuat. Karakteristik yang ketiga merupakan perjanjian asuransi dengan kesepakatan bersama antara penjamin dan tertanggung. Yang terakhir, kerugian yang diderita merupakan akibat dari adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan untuk apa suatu penanggungan tersebut diadakan. Prinsip kontrak asuransi yang pertamanya bagian A yaitu prinsip dari indemnity. Artinya bahwa apabila asuransi khususnya kebakaran pada rumah, kemudian rumah terbakar, maka akan menyebabkan harga rumah harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bisnis tersebut. Kemudian yang bagian B, prinsip bunga yang dapat diasuransikan. Objek yang diasuransikan haruslah bunga yang dapat diasuransikan, yaitu bunga yang dapat dinilai dalam uang. Prinsipnya harus pada prinsip ketika menandatangani kontrak asuransi. C. Prinsip mengenai keterbukaan, artinya apabila ada informasi yang tidak benar atau tidak secara terang-terangan mengenai sesuatu yang penting dan apabila penjamin mengetahui sebelumnya namun tidak mau menjamin, bahkan apabila bertanggung jawab memiliki itikat baik, maka membawa hasil dengan pembatalan asuransi sesuai dengan KUHD. Kemudian D. Prinsip mengenai subrogasi untuk kepentingan penanggung. Jika pihak bertanggung jawab juga menerima kompensasi dari pihak ketiga, maka dalam hal ini tertanggung pada prinsipnya tidak akan menerima kompensasi dua kali, sehingga kompensasi yang didapat dari pihak ketiga akan sepenuhnya menjadi hak perusahaan asuransi. E. Prinsip-prinsip kontrak bersyarat. Seperti kontrak asuransi disebut kontrak dengan kondisi sulit. Ini berarti bahwa jika pencapaian pihak tertentu atau penjamin ditangguhkan sebelum acara terjadi. F. Prinsip kontrak kebetulan. Artinya bahwa tindakan yang menghasilkan keberuntungan untuk semua pihak. Kemudian dalam proses asuransi yang berlangsung bisa saja berakhir suatu perjanjian. Dengan ini suatu perjanjian asuransi bisa berakhir apabila A. Masa berlaku telah berakhir, kemudian perjalanan berakhir, kemudian kejadian peristiwa mengikuti klaim, kemudian asuransi tiba-tiba berhenti kemudian dibatalkan. Yang ke E, asuransi bisa saja jatuh dan karena ada peristiwa yang terjadi. Yang bagian G-nya karena masa berlaku berakhir, dan yang terakhir itu karena asuransi dibatalkan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu polis asuransi. Di sini polis asuransi adalah isi kontrak asuransi, di mana polis ini juga merupakan bukti perjanjian asuransi antara penanggung dan pihak tertanggung sebagai asuransi. Ada fungsi kebijakan. Kebijakan dalam polis asuransi diatur dalam undangan mengenai fungsi kebijakan adalah sebagai berikut. Bagian A, dalam ketentuan pasal 225 mengenai perjanjian jenis-jenis dari asuransi bisa ditentukan melalui sifat dari objek asuransi yang membahayakan dan mengancam asuransi adalah sebagai berikut. A. Klausa premier risque, yang artinya klausa ini menyatakan bahwa jika suatu asuransi jatuh di bawah nilai objek, perusahaan asuransi akan membayar kompensasi penuh sampai jumlah maksimum yang diasuransikan. Terdapat pada pasal 253 ayat 3 KUHP.
Kemudian bagian B, semua klausa risiko. Klausa ini menentukan bahwa penjamin menanggung risiko atau objek yang diasuransikan. Kemudian yang ke C, klausa total kehilangan hanya atau disingkat dengan TLO. Artinya di klausul ini menentukan bahwa penjamin hanya menanggung kerugian yang merupakan total atau kerugian dari objek yang dipertanggungkan. Sekian presentasi dari kami.